Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube, sahabat Matahari dari Barat. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, bahagia dengan keluarga dan banyak rezeki. Amin. Ya, kita melihat fenomena yang terjadi sekarang ya. Ada debat capres ya. Ternyata perdebatan itu bukan terjadi hanya di ruang perdebatan KPU ya, di kantor KPU. Tapi rupanya setelah debat capres ini ya, publik di luar juga semakin rame ya ikut berdebat. Nah, baru-baru ini ya Pak Prabowo dalam acara internal tim pemenangannya mungkin ya, atau kader-kader partainya, mengucapkan ya mungkin dia menyindir ya tentang perdebatan yang terjadi di KPU itu, dan membawa ke rapat internalnya dan menyinggung masalah etik yang dipertanyakan oleh salah satu pasangan ya, sebut saja namanya Anies lah ya. Mempertanyakan tentang etik ya. Terus dalam kesempatan itu Pak Prabowo bilang, etik ndasmu etik ya. Bagi saya tidak mengangkat ya kalau Prabowo misalnya berstatement seperti itu, karena apa ya, mungkin dia membuka buku lama ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ganjar Pranowo. Wah, saya jadi nggak enak nih karena kedua sahabat saya ini membuka buku lama ya. Jadi kalau misalnya kita lihat perjalanan karirnya Pak Anies ini ya, memang tidak lepas dari peran besar Pak Prabowo dalam mencapai posisinya sebagai Gubernur DKI, dimana bahwa Prabowo lah yang mencalonkan Anies ya. Dalam hal ini Partai Gerindra yang mencalonkan dan mendorong Anies ya berkoalisi dengan PKS untuk maju sebagai calon gubernur melawan Ahok pada saat itu ya. Nah, ketika Pak Anies ini menang ya, kemudian setelah itu diadakan lagi pilpres ya, jelas-jelas Pak Anies itu mengatakan bahwa dia tidak akan pernah mengkhianati Pak Prabowo. Dia tidak akan pernah mengkhianati Prabowo. Anies, saya tidak akan pernah mengkhianati Pak Prabowo ya. Nah, tapi pada kenyataannya ya kan, Pak Prabowo kan kalah ya kan. Nah, terus saat ini pilpres 2024 ini Anies maju sebagai kandidat maju sebagai calon presiden yang akan berhadapan dengan Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Ya. Nah, kalau saya melihat ya, kalau misalnya Pak Anies ini konsisten dengan perkataannya ya, dia tidak akan pernah berkhianat kepada Pak Prabowo, maka apa yang dilakukan selama ini cuma gimmick saja sebenarnya ya, cuma acting. Ya, misalnya menyindir Pak Prabowo dalam perdebatan yang ingin mengalahkan, menjatuhkan Pak Prabowo ya kan. Itu hanya drama. Kalau misalnya dia mau konsisten bahwa dia tidak akan pernah mengkhianati Pak Prabowo. Dalam hal ini tidak akan mengkhianati kalau misalnya ingin menghalangi Pak Prabowo menjadi presiden begitu ya. Kalau misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya dalam hal idealisme, mungkin ingin mereka punya komitmen untuk menjadikan Indonesia ini lebih baik, lebih maju ya kan. Kalau misalnya yang dimaksud itu adalah idealismenya ya kan, ya mungkin saja bukan gimmick yang terjadi, tapi memang dia serius ingin mengalahkan Pak Prabowo dengan maksud ingin merealisasikan janjinya kepada Pak Prabowo tentang masa depan bangsa dan negara. Bisa saja seperti itu ya. Tetapi dalam hal ini kita melihat sepertinya yang terjadi di ruang publik itu kompetisi yang sebenarnya terjadi hanyalah Pak Prabowo dengan Pak Anies ya. Hampir Ganjar itu tidak pernah Ganjar Mahfud itu tidak terlalu masuk dalam ruang perdebatan publik ya, baik di medsos maupun di warung-warung kopi ya. Nah, kita lihat dalam survei-survei juga itu ya, baik itu survei yang resmi ya kan, di TV-TV ya kan,
maupun di medsos ya seperti di YouTube itu selalu kalau bukan Prabowo Anies yang unggul, Prabowo Anies ya kan. Pak Ganjar sama Pak Mahfud ini beberapa survei di YouTube saya lihat itu selalu jeblok ya surveinya ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, terus perkataan dasmu ini dari Pak Prabowo ini rupanya ditanggapi sama Pak Anies ya. Pak Anies mengatakan bahwa memang betul ya kan. Etik itu kan harus dimulai dari kepala. Das itu kan kepala ya artinya. Nah, kalau saya lihat ya keterangan Pak Anies ini justru menyerang Pak Jokowi ya kan. Di mana Pak Jokowi ini sekarang adalah posisinya kepala negara ya. Ya. Maksudnya apa? Dasmu etik ya kepalamu kepala etik itu harus dimulai dari kepala. Maksudnya kepala negara mungkin maksudnya seperti itu ya. Saya hanya mencoba menginterpretasikan saja ya sebagai komentator ya. Maka yang diserang di sini adalah Pak Jokowi sebagai kepala negara, di mana mungkin ya maksudnya itu ya Pak Jokowi itu enggak ngerti etik gitu. Buktinya hukum ya kan yang berubah ya kan hanya untuk meloloskan anaknya ya kan. Jadi yang kena di sini adalah Pak Jokowi dan Gibran ya kan. Begitu jawabannya Pak Anies ya, tapi tidak menyerang langsung ke Prabowo ya. Jadi serangan-serangan ke Prabowo ini adalah saat ini adalah serangan-serangan yang sudah bahas ya tentang kasus HAM ya kan. Tentang militerisme otoriter ya kan. itu tentang kasus penculikan itu sudah basi dari beberapa kali pilpres ya, selalu itu yang muncul, dan sepertinya isu-isu seperti untuk menyerang Pak Prabowo itu sudah basi ya. Nah, yang menjadi sasaran empuk sekarang ini adalah Gibran. Kenapa? Karena banyak sekali kontroversi yang dilalui oleh Gibran ini untuk bisa menjadi cawapresnya Pak Prabowo ya. Mulai dari perubahan undang-undang ya kan yang dilakukan oleh pamannya sendiri ya kan. Nah, kemudian dalam kesempatan penyampaiannya juga menyinggung tentang yang perlu dikonsumsi oleh ibu itu asam sulfat ya kan. Jadi banyak lagi terus ketidakhadirannya dalam debat cawapres yang dilakukan oleh TV-TV ya kan. Terus jawabannya dia hanya yang mengikuti yang resmi-resmi saja. Nah, banyak publik berpendapat bahwa Gibran ini tidak berani datang untuk berdebat di televisi karena lawannya adalah orang-orang yang berpengalaman dan hebat-hebat seperti Pak Mahfud MD ya kan, Profesor Doktor ya kan, Cak Imin ya mantan menteri, terus ketua partai juga, aktivis ya kan. Artinya ya acara-acara semacam ini ya sudah dimakan mentah ya sama Pak Mahfud MD sama Cak Imin, sedangkan Gibran ini ya masih sangat minim pengalaman ya kan, mungkin dalam hal wawasan juga cara berbicara, berstatement juga ya masih ya kita lihat sendiri lah gayanya kurang lebih kayak Pak Jokowi juga ya kan. Ya simple aja, tapi rupanya ya kita tidak heran karena mungkin ya masyarakat kita itu senangnya yang model-model begitu ya. Ya buktinya saja kalau misalnya kita bandingkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ya kan, baik dari segi pengalamannya ya kan, terus sepak terjangnya ya kan, terus kemampuan berkomunikasinya ya, kemampuan penguasaan bahasa internasionalnya, bahasa Inggrisnya, itu kan sangat jomplang ya sebenarnya kalau misalnya kita bandingkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ya. Kalau kita bandingkan nih, tapi kata lagu itu ojo dibandingke. Iya, tapi dalam pertarungannya justru yang hebat-hebat itu adalah orang-orang yang tim sukses yang berdebat ya kan, seperti Budiman Sujatmiko, Adiana Pitupulu ya kan. Mereka itu yang sangat hebat dalam memperdebatkan pilpres sebelumnya ya.
beberapa kali Pak Jokowi mencalonkan, mereka itu adalah panglima-panglima debat yang benar-benar mampu ya menghidupkan dan menyerang kubu Pak Prabowo, ya kan. Sedangkan orang yang diperjuangkan sendiri ya seperti itu. Dalam beberapa kesempatan kita lihat Pak Jokowi menggunakan bahasa Inggris itu ya belepotan ya, salah-salah. Akhirnya kesininya itu Pak Jokowi ini tidak pernah lagi berbicara dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena setelah itu akan tercipta cacian makian. Pokoknya banyak yang underestimate lah, ya kan, dengan kemampuan Pak Jokowi ini berbicara bahasa Inggris. Sedangkan Pak Prabowo hebat, ya bagaimana dah hebat. Dia sekolahnya di luar negeri, ya kan. Orang kaya memang dari kecil, ya kan, anak orang kaya, terus mantu presiden yang berkuasa selama 32 tahun, ya, terus dia juga pengusaha, ya kan. Suka bepergian ke luar negeri. Jadi kemampuan diplomasinya dalam berbahasa Inggris, kemampuan komunikasi dalam berbahasa Inggris itu tidak dilakukan lagi ya. Jadi inilah fenomena kita ya. Jadi jangan anggap bahwa misalnya Gibran itu begitu, ya kan, kayak pelangak pelongo. Banyak yang bilang pelangak pelongo juga gitu, yang banyak yang bilang muka sakau juga, ya kan. Terus lawannya adalah Mahfud MD dan Caimin yang hebat-hebat seperti itu. Ndak, ya, masyarakat kita itu gimana ya, ndak terlalu mempersoalkan, ke mayoritas ya menurut saya tidak mempersoalkan kemampuan public speaking seseorang ya, tidak terlalu mempersoalkan tentang pengalaman seseorang ya, tapi ini masalah hati, popularitas, ya kan. Ya, saya juga tidak ngerti ya. Makanya Pak Prabowo itu terlihat, saya mengatakan bahwa saya ini sudah mempelajari ya politik di Indonesia ini seperti ini ya. Makanya sepertinya Pak Prabowo ini menurunkan sedikit image ya, menurunkan image yang sangat hebat begitu ya, wawasan internasional menjadi image jenaka yang kita lihat yang ditampilkan Pak Prabowo saat ini, ya kan. Joget-joget, ya kan, gampang ketawa, ngelucu, bahkan saat debat pun melucu. Jadi kehadirannya Pak Prabowo dalam debat yang akan datang ini sangat dinanti-nantikan oleh netizen, ya kan, masyarakat. Karena apa? Beliau ini bisa menghidupkan suasana, ya kan. Ibaratnya ini pemeran utama yang menjadi cahaya dalam perdebatan begitu, ya kan. Kalau tidak ada Pak Prabowo tidak seru, ya kan. Karena Pak Prabowo itu mampu mencairkan suasana yang sepertinya kaku ya dalam perdebatan itu. Bagaimana tidak ya? Pak Prabowo ini ya muncul dengan jok-joknya, ya kan. Sorry ye. Jadi masyarakat itu selalu menanti-nantikan, ya kan, kejutan-kejutan Pak Prabowo ini ya. Ya, bagaimana perdebatan nantinya ya, kita simak bersama selanjutnya. Matahari dari Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.